Alhamdulillah. Asik. Mana gimana? Udah beres sholatnya? Alhamdulillah. Apa kabar, Mang? Sehat-sehat, Ariko? Alhamdulillah. Kumaju. Baik ke ko? Hah? Kabar di Bandung kumaha? Kabar di Bandung baik. Kalau kita mah ya pada stay di rumah keluar kalau nggak penting-penting dengar nggak keluar. Di sana gimana? Udah hari berapa? Udah hari keberapa? Udah 2 minggu lah 2 minggu. ceritana. Ya. Sama. Tapi Kumaju. kumaha? Ya. Kiwe. Gimana kegiatan selama di rumah aja teh? Oh ini kakak Delusiva, kita say hi dulu. Halo, Teh Neng Uci. Ya. Neng Uci, segan Neng Uci. Kang Ipin segan. Wah, Mana banyak Ipin? nih. Ada Kak Ucuk full. Wah. Jadi ini nama acaranya Popstore IG Talk Show. Ini episode kedua. Oke. Popstore IG Talk Show episode kedua. Yang kemarin sama Mang Ruli Cikapundung. Ya intinya sih sebenarnya pengen ngasih ya sharing-sharing sama nguatin teman-teman gitu ya, bertukar ide selama di rumah teh ngapain aja, gimana strateginya teman-teman pelaku industri kreatif dalam menghadapi situasi yang sekarang, si pandemik ini gitu, situasi sulit buat semua orang. Nah dari Kak Riko sendiri gimana gitu? Kalau saya mah ya, kan kemarin tuh kebetulan si Mokanya lagi bikin EP sebenarnya. Sebenarnya teh rencananya awalnya tuh kita rilis di tanggal 18 April bareng sama Record Store Day cari tanah. Iya. Terus kita bakal ngeluarin fisik ceritanya teh. Ada 4 lagu yang opening kita kan kemarin sempat di Simple I Love You itu bulan Februari. Nah, ntar April keluar lagi satu single, April Mei keluar lagi, April Mei Juni, abis Juni terus abis itu ya udah terusin promo. Jadi rencananya mah gitu awalnya. Terus dengar diundur cenah. Record Store Day-na diundur. Jadi 20 Juli cenah, 20 Juli. Ya, itu pun belum pasti bisa. Belum pasti. Ya. Dan belum ada, mungkin nggak ada pelapak mun jadi oge cenah mah gitu. Oke, kita lanjutin lagi, tambah 1 lagu lagi cenah. Wah, jadi ada 5 lagu nih. Terus ayeuna mah ada makin hasemnya. Jadi kayaknya mah gas aja lah bikin album meren. Jadi sekarang mah saya lagi bikin lagu aja. Mencoba produktif. Materi si mini album itu yang udah disiapkan itu kemarin recordingnya 2019 mulainya. Iya, udah beres sebenarnya. Yang 4 lagu mah udah beres. Udah bikin artwork. Pas kemunculan si corona di bulan Januari Februari mah materi itu mah sebenarnya mah udah siap ya, udah ready ya. Ready-nya kan mulai masuk Indonesia tuh bulan Maret ya. Kalau nggak salah. Februari akhir lah. Februari akhir ya. Di sekitar situlah udah ready lah, tinggal mixing. Bulan Maret tuh udah beres kemarin tuh. Jadi ya ayeuna mah gitu Ya. Nah, terus mau lanjutin gas lanjut ke album, full album, materinya berarti harus merekam lagi sisa materi. Iya. Nah, ini tuh lagi nyobain rekaman jarak jauh gitu. Jadi saya bikin, ntar kirim ke sana, kirim. Ya. Sebenarnya kita pernah melakukan ini sih waktu album Home kan gitu ya, Arina di Amerika. Ya. Kan ya. Itu yang lama tengedul gitu. Ari Arina mah rada KB ngardul. Nah,
berapa panggung yang jadi korban, Ariko? Wah, KB semua lah. Berapa? Semua ini mah dadas semua. Dari Yang udah fix? dari oh ini 8 nih. Oke. Terus 2 rontok. Oke, masih aya nih. 2 deh rontok. Terus akhirnya masih ada sisa 1. Satu juga akhirnya ya udah. Terakhir tuh yang Popo Fest lah. Pokoknya yang Bumi Yang di Saburian. Bandung. Iya, Bumi Saburian. Itu tadinya tuh gue Habis itu udah mau udah lah. gue mau datang mau bawain Marukana Coffee sama si Wars kita ya tadi tuh tapi riweuh euy. Kecewa tidinya teh orang langsung unfollow maneh gitu. Kecewa. Aduh, ayo gila ya. Gimana tuh guys, babe-babe. Terus Ariko kegiatan selain bermusik ya mengisi waktu strategi menghadapi situasi begini, pemasukan yang tadi kan ambiar dari panggung. Sedangkan kebutuhan hidup kan berjalan terus. Kumaha Jika dia iya jika nugelo dan nugelo ge jarang gering dah. udah berapa gitar yang dijual? Efek. Enggak lah. Kalau itu mah insya Allah. Gitar ada berapa gitar sekarang? Adalah beberapa. Nggak enak Pada mau tahu. Ternyata ada yang lebih Ariko tadi ada berapa sekarang? Adalah di atas 5 lah. Di atas 5. Waktu pas di apa? Di Sidomulyo aja dulu saya itu gitar Ariko itu Aku bisa jelaskan itu. ada belakang itu ya itu angkanya itu saya ingat waktu pas di Sidomulyo itu lebih dari 10 lah itu gitar. Iya, lebih dari 10. Anak pinak lagi. Ya. Terus teman-teman nanti kita sapa ini pada yang teman-teman yang pada komen ya. Tapi nanti ini dulu teman-teman yang lain gimana? Kak Toma, Kak Indra, Mbak Dede. Alhamdulillah sih ya so far masih bertahan di rumahnya masing-masing. Ya kalau Indra mah sebagai bapak-bapak ya, saya juga sih sebagai bapak-bapak sih pagi-pagi pasti kayak ngajarin anak gitu. Karena sekolahnya online sekarang ya. Terus ini apa ini Fadilah, aku nggak percaya di atas 5 kayaknya. Aduh, nggak. Aku bisa jelaskan ini semua. Kita tim produksi gimana tim produksi nih? Nah itu yang paling berat teh. Yang paling berat itu sih soalnya tim produksi. Ya so far sih kemarin punya rencana ya si kru bikin merchandise. Terus ya udah yang produksi mereka terus pakai kita kasih desain. Terus tapi ini masih belum jalan sih, masih pada produksi sih. Kemarin sih kita malah ngebantu yang itu sih, yang donasi kolase. Bareng sama kolase kita bikin produksian kaos gitu untuk pengadaan apa sih? APD ya. Gitu sih. Iya. Terus ya lakukan apa yang bisa kita lakukan aja. Iya. Nah, itu dia Terus so far di kawasan Bintaro sendiri tuh geng-gengnya Kariko tuh gimana? Geng-gengnya aku lagi pada manyun kayaknya sekarang geng-gengnya aku. Aduh, ini situasi yang ya kita semua nggak bisa duga ya, ternyata iya. Sampai kapan ya kita juga nggak tahu, makanya pinter-pinternya nyiasatin. Nah kalau saya kan ya ini dari subjektif, bukan subjektif sebenarnya, objektif semua juga. Saya yakin sepakat lah teman-teman di industri kreatif melihat Moka sebagai salah satu role model lah dalam menyiasati banyak hal dan mengikuti perkembangan zaman dan merespon dengan ciamik lah. Itulah yang saya pelajari lah, saya banyak berguru lah sama Kariko dan teman-teman di Moka. Sepatu teh masih nomor 42 ya, boleh?
masih Dokpar masih 8 Ya, Bang. siap. Jadi ya kalian mah apa namanya ya band yang lintas generasi masih terus bisa ngerangkul segmen baru lagi sampai ke generasi sekarang. Jadi kasarnya mah yang gua rasain mah teman-teman pendengar Moka mah yang dari dulu SMP, SMA melewatin masih dengerin Moka gitu sampai SMA, sampai sekarang udah pada berkeluarga, udah jadi ibu-ibu, jadi bapak-bapak masih pada ngedengerin Moka. Itu salah satu apa ya prestasi buat sebuah band yang nggak gampang. Gua rasa bisa terus Alhamdulillah. kayak ya kita sebutlah kayak Naif gitu, Dewa, Moka teh salah satu yang ada di situ gitu. Nah makanya ini saya sama teman-teman yang pada nonton juga mungkin kita bisa belajar dari Moka gimana nih menyiasati perkembangan zaman yang kita nggak bisa prediksi gitu kayak gitu. Nah itu silakan apa tuh. Sebenarnya kalau perkembangan zaman, aduh ada si Gilar deh. Eta. Iya Eh, kalau perkembangan zaman mah apa ya? Eh, bingung saya juga ya. Eh, paling gampangnya mah apa ya? Eh, ini mah klise ya sebenarnya, klise sebenarnya mah. Eh, bikin karya dari hati. Dari slang, dari kahita juga ngomongnya mah gitunya sama. Cuman bener sih menurut saya mah gitu. Eh, si Moka teh udah ngikutin dari berbagai zaman ceritanya, dari kita jualan kaset, ya terus dari CD, terus ya sekarang era digital. Era digital juga habitnya beda-beda gitu. ya Eh, kemarin-kemarin kita sebagai musisi yang rada lama nih, nggak, saya nggak ya mau ngomong tua ya, yang rada oh lama, lumayan lumayan ya lumayan lumayan keteteran lah, maksudnya wah ini ternyata habitnya sekarang gini ya, misalnya kayak dulu teh single teh 3 bulan misalnya, habitnya tuh misalnya kayak kita bikin album terus kita ngeluarin single, terus kita tur media, eh, media cetak, terus media radio, ya terus sampai TV. Itu tuh kan per 3 bulan, terus abis itu single kedua naik melakukan hal yang sama gitu. Jadi setahun tuh kita bisa ada 3 single, ya kita muternya kayak gitu aja. Kalau sekarang kan digital 2 minggu ya sekarang mah ya, hanut teh tiap ya tiap karena cepet ya tiap cepet minggu teh, ya ya tiap minggu teh pasti ada yang baru gitu. pasti eh Terus habit orang tuh denger udah nggak nggak per berapa detik lagi, ini udah 2 detik, tengenahan skip we skip we skip tuh. we, ya itu. Nah Nah, dan sekarang teh merennya kadang-kadang, saya nggak tahu ini bener atau enggak, cuman band teh ada yang jumlah streamnya bagus banyak, terus manggung nama yang mejus we sebenarnya mah iya banyak yang tidak terbuktikan gitu di panggung nama, ya gitu gitu. Nah kalau rekaman mah sekarang mah rekaman di meja makan juga pakai laptop udah bagus lah sebenarnya mah ya. Eh, nyanyi fals oke udah ada yang bisa auto tune-nya. ya Nah yang sebenarnya ada hal-hal yang krusial, yang mana teh anak band tapi mana tengah band gitu, mana tara latihan eta teh harusnya harus tetap ada sih menurut saya. benar eh Akhirnya mau kak untuk yang kemarin aja yang si Simple I Love You ini, kita jadi kayak tradisional aja zaman dulu, misalnya kita ada lagu terus kita rembukan, latihan dulu, dari situ baru ketahuan tuh, dari akustikan, gigitaran, genjrengan, terus masuk ke studio,
Terus dirembukin lagi, nah baru masuk rekaman. Itu tuh ternyata vibe-nya beda banget sama masuk studio dulu baru rekaman, baru latihan, itu teh beda pisan. Ya ya, ada pemanasan heula lah nya. Ya, Ya. chemistry-nya terbangun di situlah Ya benar menurut saya nah mah. iya benar sepakat. Tadi Ariko bilang jadi berarti sekarang banyak juga band yang streamingnya kenceng tapi udah manggungnya mah kurang ya. Nah sebutlah Ya. 3 nama sekarang yang ideal menurut Ariko ya, bagus sih balance nih antara dia di sisi musikalitas oke, dia nge-maintain engagement di sosmednya juga bagus, jadwal manggungnya bagus, terus secara packaging produknya bagus. Itu siapa kalau sebut 3 nama? Ini mas, tapi subjektif pisan tuh ya. Nggak apa-apa Ya. nggak apa-apa. Pamungkas lah palingnya. Oh, asik. Terus Pamungkas. Kalau saya sih suka si Elephant Kind sih kalau saya. oke. Rapih gitu menurut saya teh. Namanya image-nya teh terjaga gitu. Kan kadang-kadang kalau digital teh rada tergoda ogenya, sih lumayan ternyata jumlah streamingnya kita bisa kaditu tapi dia teh masih tetap enggak ada, kita mah gini untuk konsep ini teh jagain aja terus gitu. Konsistensi sebenarnya, konsistensi teh penting menurut saya. Ya. Terus satu lagi apa ya, siapa ya, Moka lah. Kan sebutin nama baru. Oh, nama baru. Satu lagi. Siapa ya? Yang semuanya pas gitu ya. Siapa ya? Nggak tahu lagi siapa lagi. Bingung Ardito gimana? Ardito Ardito oke lah. Tapi kalau Ardito nonton tuh ya. Baiklah. Ardito menurut saya sih masih galau sih ta. Panturas bener, Panturas halus ta. Menurut saya si Panturas bisa memaksimalkan semua lini. Saya tuh pernah lihat dia di Instagram atau di Twitter gitu, yang kita keluar lagu baru, anjir semua orang tuh pada langsung datang ke Spotify-nya. Dan itu pas di Spotify bilang bohong deng, anjir si eta gitu bisa nih. Tapi kan berarti semua orang datang ya ke situ. Ya itu tuh berarti dia emang pintar memanfaatkan semua lininya. Iya. Nah, yang gue lihat baru beberapa hari yang lalu si vokalisnya siapa? Siapa namanya vokalisnya? Si Acin. Dia lagi juga ayah si Ijal sih ya. Di delete semua si feednya. Delete jadi nol. Jadi kayak si Nicky Zepanya tuh gue lagi perhatiin nih strategi marketingnya si ya musisi sekarang supaya pay attentionnya center semua ke si stories. Jadi si postingnya tuh dihapus semua. Dan dia berani gitu ngehapus feed semua. Kan feed teh kalau buat gua dan generasi kita mah urangnya kayaknya personal feed teh buat gua kan kayak diary-nya gua, memori gua. Berapa tahun gua main sosmed teh, history gua teh ada rekam jejak teh di situ kan. Iya dihapus KB jadi nol, hapus KB. Semua kan otomatis kan mempertanyakan, jadi masuk kenapa jadi nol post, masuk ke story semua. Dan ternyata lagi promote lagu baru. Ini ternyata edan sih gue lihat salah satu langkah yang cukup berani kayak gitu. Ya itu mah kan kalau si kita kan bisa menjadi siapa saja ya di dunia maya, dunia maya. Ya. Tapi kan itu mah tinggal pilihan gitunya. Ya. Sebenarnya mana tuh mau menampilkan mana apa adanya atau mana menjadi seorang yang lain gitu. Ya. Kalau saya sih memilih di sosmed saya itu teh path saya kalau mun urang. Ya. Jadi nya mun ningali sosmed urang teh nya urang mah da kitu we. Ya. Kieu we. Ya.
Biasa gitaris we. dangdut, gitaris dangdut sama pamer sepatu. Naon sia Gilar sia. Tong komen sia Gilar. Ini ada yang nanya nih, relicism kak, kalau kalau beli gitar waktu Anjir sia corona ta. aman, kalau beli gitar waktu corona aman sudah. Parah ta si Isma ta. Mane melian gitar wae manggung tara sia eta bena Lizzy. Ya si Isma baheula, Mana manajerna sia carekan ku aing sia. si Isma baheula pernah pernah panitia pas zaman sieta kuliah kene, orang ingat kontekan yang orang sieta di Widyatama ngundang Angsa dan Serigala, jadi kekontekan yang orang terus sieta ngeband Lizzy. Ini lumayan nih, ada Kang Novian Aditya dari Classmate. Halo Kang, selamat malam. Halo selamat malam. Aduh segan. Segan. Terus Segan. ini ada si Derinta nih, Pak Riko itu kahon masih di rumah aku cenah. Aduh sia euy. Oh eta masa beat and bites ya. Aduh aya si Hanum sia euy. Hanum, entar ya Hanum. Entar gua bikin. Gue teh mau insta aja sama si Hanum, poho sih. Ntar ya Hanum ya. Wah, ini Si Uta. swinging fans lawas nih, Yong Darmawan. Asik. Wajib. Aya nu latihan wae tapi tara manggung tah. Salah. Gila. Iya maaf Hanum, maaf. Ah, segan nih masa Mbah Hanum. Mbah Hanum. Terus gimana nih, prediksi kan banyak tim ahli katanya bilang mungkin ini si situasi seperti ini kita dirumahkan, karantina mandiri ini katanya mungkin bisa sampai berlangsung 2 bulan ke depan lagi katanya. Itu gimana Ya, katanya sih ada 3 skenario cenah mah. Ada yang sampai Mei, ada yang sampai akhir Juli, ada yang sampai September. Jadi gimana kita semua menghadapinya sih kalau misalnya kita disiplin ya, insya Allah sih. Amit-amit dari misalnya September mah 2020 cuman lewat doang meren aja. Itu ya, pisan deh. Nah itu dia makanya Tapi kan kita mah selalu mikirnya mah positifnya. Ya, segan. Optimis we. Ya. Mungkin ini teh bisa jadi kayak restart aja. Ya, semua yang kemarin punya follower banyak, bla 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 bla. Ya. Ya ini di sinilah sok diuji. Kita mau dimulai dari nol semua. Dimulai dari nol. Aina tak kuat-kuat we. Jadi yang punya follower banyak, terus kemarin manggungnya banyak. Betul. Ya ini sekarang ujiannya tuh sekarang. Iya. Apakah masih relate dengan pendengar-pendengarnya kalau misalnya manggungnya nggak ada, terus gimmicknya nggak ada sekarang? Nama ada KB dadasnya nggak sih? Iya. Itu Iya. Siapa yang bisa? Ya kita memikirnya sekarang survive aja dulu sih. Kalau saya mah ya bukannya menakut-nakuti ya, cuman dari 100 sekian orang yang meninggal itu di Indonesia yang dirilis oleh pemerintah kan 100 sekian yang meninggal. Itu 3 itu kena saya. Dan 1 itu om saya. Dan 1 om saya, om kandung itu. Turut berduka ya, betul ya. Makanya ini bahaya teh di depan mata pisan kalau buat gua pribadi mah. Makanya gua bener-bener udah aja ini stay di rumah. Gua ada keluar asli, sih paling gua ada keluar ke toko gitu ngambil barang doang, pakai masker. Gua ke ATM gua pakai sarung tangan plastik, bener-bener ya pokoknya nu juga di film-film 28 Days teh kejadian gitu eta makanya gua bener-bener meminimalisir ketemu orang gitu. Anjir, kemarin kan ya memang jangan panik, kita kan cuman iya. Gua juga tetap harus menghidupi, gua punya keluarga, gua punya ada cicilan yang belum beres gitu. Gua menyiasati gimana caranya gue tetap harus punya pemasukan gitu. Cuman ya ada yang harus gue keluar, ya kepaksa tuh gue keluar. Tapi ya anjir ya
aneh kieu aja, tapi ya udah kita jalanin dah. Lain orang hukul nu mengalami teh kan KB Iya. oke benar. Dan kalau gua sih bersyukur gitu ya, bersyukurnya kita masih bisa lah gitu punya aset di rumah yang masih bisa dijual di rumah gitu, masih punya simpenan. Gua kebayang gitu yang nggak punya gitu, yang nggak ada pilihan lain, benar-benar Iya harian sih. gitu. Terus kayak pengusaha F&B nanti besok gue bakal ngobrol sama Ucuk, dia yang punya jaringan kopior kan 100 lebih outlet di Hmm. Indonesia ya, yang usaha F&B mah bener-bener terjun bebas ya anjlok gitu, bener-bener yang Asli, ngandelin. asli. Nah makanya nggak bisa dine Yang in. yang sekarang teh ya, yang sekarang yang sampai sekarang yang paling kena pukulan mah yang menengah dulu sih sebenarnya. Ya Ah, kita nih pelaku pelaku industri itu teh dadas pisan sih. Itu teh ah, yang bawah teh masih insya Allah sih masih rada aman. Nah kalau yang sampai bawah udah kena teh lumayan chaos sih sebenarnya. Ini mah lain nah iya lain yang sieun tapi iya eh keadaannya emang gitu, makanya kemarin gak bisa sembarangan ngomong lockdown lockdown ya. iya Emang iya. lockdown bisa sepenetrasi pemerintah teh bisa sejauh eta gitu, dan kayaknya mah sebenarnya mah banyak sih sebenarnya di daerah juga yang kena kasus, cuman nggak yang karena ada ima ada muriang lah, ima ada Ah, ah, dikeroke ah. leungit beren eta teh Iya. sebenarnya loba pisan sih sebenarnya Banyak, mah. masih banyak banyak banyak. Gua juga teman-teman ya, teman-teman terdekat juga masih kene nggak sih kalem dah. Masih masih banyak yang begitu, yang sih mah kok Allah maut mah ya waktu maut mah maut masih we gitu. Ya datang ke ke Masalah nama ari ya misalnya rek mautnya maut tenan naon sih, asal tong ngajak-ngajak kurang. ya ya itu kan ya sekarang ya makanya iya aneh pisan gitu ketika gua pengen meluk bokap gua aja juga jangan, Iya, tidak dianjurkan iya. kita saya makanya kan anjir ya aneh pisan. Gua juga udah seminggu lebih gini gue nggak ketemu anak gitu anjir, mataknya gue keidean agak sih ngisi waktu penting-penting orang kiwe nggak capruk we di IG kita berbagi gitu, orang cirik bareng-bareng. Aduh ay gusti ya gitulah. Ari Kak Carma gimana, Kak Carma aman kerjaan dia bisa Alhamdulillah remote ya? aman, bisa remote. Ya kemarin eh apa positifnya mah kita sekarang jadi lebih dekat we meureun keluarga da kumaha-kumaha deui dari Iya dinya keneh ya. iya Si ieu deui ya emang akhirnya ya eh udah 2 minggu ya yang geus we sia deui gitu. iya 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 ya itu sih positifnya. Terus juga mulai minggu ini kan keluar juga apa berita-berita baik, di balik Ya, hikmah di balik uh, corona ini, uh, lapisan ozon kembali menutup, ya. terus langit Jakarta cerah. Sebenarnya namanya menurut orang teh ya yang harus dipikirin teh eh kan orang teh ada beberapa tipe ya, ada yang pekerja, ada yang pemikir gitu. Yang orang-orang yang pemikir teh harus sudah mulai mikir kalau misalnya si wabah ini berhenti teh si perekonomian kan pasti anjloknya. Iya pasti itu mah. eh Pasti kan ada kayak akselerasi dulu ya, kita harus ada Ah gininya dulu nih, iya iya baru iya ke iya posisi normal. Nah iya kita teh iya. harus udah mulai start dari sekarang kumaha misalnya Ah, ya corona berhenti das gitu tah. Itu iya sih iya orang-orang itu yang harus mulai memikirkan, dan eh, jangan egois, ini mah iya harus mikirnya bareng-bareng gitu. betul Da betul. corona ini teh ngeliatin sifat asli orang-orang deh, yang tadinya Benar. gua anggap aja sih teh keren, ternyata penimbun oge gitu teh Ta loba pisan aja sih teh kita keren iya oge sih mun geus iya soal soal gini mah, soal harusnya bareng-bareng teh banyak yang lasut jadi oge sih oportunis ya. nya Ya 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 mau ngambil sekurang kesempatan mah. di ya ya benar 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 benar. Nah itu miris miris makanya gua apa namanya sempat kepikiran pas si Yasona ya, lain sih atunya ada sekolot bapak Ya sekolah atau akrab mana. Om Om Yasona Lauli mengumumkan katanya yang
terpidana koruptor yang di atas usia 60 tahun katanya kan itu nggak make sense bisa mau dibebaskan cenah cit orang tetap kan padahal tahanannya juga dia sendirinya justru yang Ya. beresiko menularkan mah yang renyek teh yang gini satu sel rame-rame teh satu sel teh 15 orang gitu sedangkan nah iya asa nggak make sense gitu Setia Novanto gitu dan and the gang kayak dibebaskan yang geus ditukar jeung para penimbun masker cek urang mah si para penimbun masker dan mafia APD ya layak gitu aja ditukar jadinya anjir kebayang tuh sok sekarang kita tuh pada butuh masker terus garda terdepan yang bersentuhan langsung sama si pasien gitu yang membutuhkan APD yang layak masker sampai stoknya di mana-mana habis ternyata dijual tadi dengan harga yang nggak masuk akal nggak tahu gua kayak jis ya teboga otak dan teboga hati gitu ya ini ya ini jangan sampai teman-teman gua ada yang begitulah kalau gua mah amit-amit gitu anjir sedih pisan ini makanya mengambil keuntungan dari situasi kayak gini anjir itulah ya itulah ya paling hal-hal kecil lah sebenarnya harus mulai dari kita sendiri meren kayak nya ada gawe gitu WhatsApp kak siapa gitu orang-orang yang dulunya kita lama nggak intas misalnya kayak bro gimana bro keadaan di sana ya hal-hal gitu teh lumayan saling menguatkan sih menurut saya mah nya juga kieu pasti, gitu kumaha Jul di ditu Jul ya. aman Jul aman iya itu dia orang miris pisan soalnya tadi pagi gitu ya ada tiba-tiba WhatsApp tukang kunci orang pernah bikin menduplikat kunci terus tiba-tiba mas saya butuh kerjaan mas gimana mas ya ada kerjaan nggak saya butuh buat anak istri nih anjir orang eta nya sedih pisan iya waduh nya bingung oge nya ya ntarlah saya pikirin mas tapi at least dibales terus direspon dengan baik teh itu teh lumayan menyejukkan lah gitu ya orang itu nyaho pendukung mahal gitu ya iya itu sih ya apa namanya ya semua juga kan merasakan cuman ya setidaknya punya empati lah kita pikirin bareng-bareng dan betul tadi yang Ariko bilang apa namanya emang ini teh jadi solidaritas bukan solidaritas nasional jadinya internasional kita, ya kita juga nggak bisa ya kita memang survive yang pertama mah diri kita sendiri harus sehat jangan sampai imun tubuhnya drop tapi kita pikirin juga di sekitar kita ya tadi banyak yang nggak seberuntung kita oke yang teman-teman yang anak-anak IT yang setidaknya paham menggunakan sosmed fasih di dunia digital gitu masih bisa muter otak nyari cuan dari kerja di rumah tapi coba teman-teman kita yang memang benar-benar nggak into ke sosmed terus yang jualan harian kudu ngider eta kumaha gue juga jadi kebayang itu kemarin sedih pisan ngelihat kan yang video beredar teh di Jalan Asia Afrika kan ditutup tukang bandros jadi ditutup teh tukang bandros teh saya tak ngelewat sendiri dan nggak ada pilihan lain dia nggak bisa diam di rumah makanya nah mungkin kalau ya ini ide gue ya pasti udah kepikiran dari teman-teman juga mungkin di saat situasi seperti ini apa namanya UKM dan bisnis kecil jadi bermunculan dan jadi tumbuh subur kan bisa jadi mungkin teman-teman yang expert di dunia digital main sosmed kita ngebantu teman-teman lain yang punya produk tapi dia nggak bisa masarinnya mungkin itulah salah satu cara yang bisa kita lakukan cuman ya itu juga saling jaga juga misalnya orang ya yang udah dilakukan mah sama corporate gede kali ini juga misalnya kita sebut saja satu kopi depannya S belakangnya K-nya itu mah kan belakangnya S lagi oh iya belakangnya S lagi pas mesen teh ada kayak ada note-nya gitu yang bikin si ini suhu tubuhnya sekian yang nganter si ini suhu tubuhnya sekian itu teh note yang lumayan
bikin lega gitu ya. Wah, berarti sedetail ini. Terus ada juga beberapa gerai kopi yang ngasih link CCTV-nya, jadi pas bikinnya gimana dikasih lihat. Hal-hal kayak gitu tuh sebenarnya kan dulu mah sebelum Iya. corona ini mah dianggap sepele dah. Akhirnya teh bisa jadi sesuatu yang mencerahkan. Nah, itu yang harus mungkin diedukasi ke tukang bandros gitu merenya. Tukang bandros teh baheula mah ada cai naon we lah gitu merenya. Tapi da ayeuna mah mau nggak mau harus higienis. Ya. Jadi apa namanya, kejadian ini teh bikin upgrading skill semua orang ya. Iya. Karena kan muter otaknya jadi lebih keras kan. Masalahnya survive. Kalau gua juga lagi mempersiapkan nih plan tadi yang Ariko bilang akselerasi. Gua berpikir gua kayaknya udah nyaman juga nih sekarang work from home. Jadi mungkin kalau biasanya gua di rumah 20%, 80%-nya gua di luar. Sekarang jadi kebalik, bukan kebalik, bahkan di rumahnya 95%, gua 5%-nya di luar. Mungkin bisa jadi teman-teman lain juga bisa jadi nanti ketika situasi udah kembali normal, jadi udah betah aja. Soalnya kalau biasanya kan orang butuh 2 minggunya untuk membiasakan segala sesuatu. Nah, ayeuna mah geus 2 minggu, ayeuna mah geus telah gue sebenarnya mah sok kayak kabayang geus 2 bulan yang geus biasa we gitu ayeuna. Iya. Jadi ada kayak habit baru. Iya. Tuh katanya banyakin ibadah aja. Sekarang mah kata Mas Tintus. Pak Tintus lah. Wah, itu mah pasti. Kumaha terus hajatan masih aman tuh hajatan. Sewa tenda. Nanti saya mau ngobrol sama Kak Tintus dengan the road manager. Bener tah. Iya. Pagilar kemarin. Pak Tintus. Pak Tintus we soalnya si eta sok ngegas orang beuki nu ngegas gitu Ya, Pak Tintus dan Pak Botak lebih ngegas mana tuh antara dua itu? Pak Tintus pasti si eta soalnya Luit kalau lebih loba tanggungan soalnya. Sia. Lebih loba cicilanna soalnya Pak Tintus. Terus baheula pasti Tintus di Tulus Pak. Tintusem namanya. Iya, itu tadi lah, makanya gue juga ini buat teman-teman juga yang nonton nih, kalau yang butuh kaset pita sok ke rumah. video sok lah ke rumah lah. CD, cuman iya oke nonnya terus dan kebutuhan bersosialisasi itu ternyata penting. Ayeuna setelah hilang teh ayeuna jadi anjir edan ngan papanggih ngan tos sungkul teh ayeuna mah geus jadi mahal sih ya. Benar. Makanya itu dia ini. Nah, terus apa namanya? Ya itu, tapi ya tadi yang gue bilang upgrading skill. Ini for your information aja ya, ini gue di rumah dari dulu gue nggak mau masang wifi. Kenapa? Karena gue berpikir hirup orang lo di luar, mun orang masang wifi di imah kayak bakal ngejedok gue di imah produktif. Gue mikir gitu. Jadi gue memang setiap hari kegiatan kan bangun, yang ngurus di rumah sedikit, terus jam 9 cabut gitu, gue beraktivitas di luar, baru balik ke rumah tuh jam 1, jam 12, setiap hari kayak gitu gue ya. Apalagi kalau udah di luar kota gitu berapa hari. Nah sekarang udah 2 minggu gue di rumah, orang butuh wifi. Ini baru hari kedua gue ada wifi di rumah, Ariko. Baru boomer mana boomer. Baru gue aing butuh ya wifi. Makanya gue kemarin langsung gue mesti bikin sesuatu nih. Gue di sosmed, gue pengen yang ya ini sarana gue untuk mengekspresikan supaya kita tetap waras. Ini cara gue biar tetap waras. Iya, sosialisasi gue pindah sekarang ke sini. Karena mau gimana pun kita makhluk sosial yang biasanya gue jam segini masih di luar bersenda gurau ya? sama teman-teman. Iya, gue jam segini biasanya standby di toko sih, di toko, tapi kan ada teman-teman yang datang
Kemarin di Bandung mah ya, di Bandung mah kan nah makanya rea ngawangkong tanya, kalem ka mana heula iya sebat dulu ka mana maneh nah makanya balik kan gua kan seperti yang saya bilang teh ya, saya mau meneruskan estafet Beat and yang telah Beat and amin. lakukan dulu teh gua bikin program bikin kumpul-kumpul masa lah di Supratman Tah, gua bikin tadinya teh nggak ya bisa tadi nya pas ke di Popo Fest teh orang teh ngobrol jeung si Angkuy jeung si Nobi si botol ta ya tempat ayeuna tuh datang atuh ka ditu iya ngobrol-ngobrol iya cenah. iya gua Urang teh kemarin sempat nggak ieu nggak agendakeun urang hayang lah kayak orang datang ka ditu terus ngobrol teh kan jeung maneh gitu Yus. ya, Soalnya kan orang sempat konser oge baru band Bandung teh asa kitu we gitu nya. iya betul Band-bandnya mah banyak gitu tapi nggak ada yang apa ya, nggak ada yang terhighlight lah menurutnya. ya betul Medianya nggak ada. betul Gue teh bingung kenapa ya si band Jakarta teh lebih, ternyata karena gue sekarang udah di dua kaki gitunya. Gue di Bintaro oge tapi gue tahu kapasitas Bandung, talentnya di Bandung teh bagus-bagus gitu ya. betul Gue teh ada ngelihat kekurangannya teh sebenarnya di sini. ya Gue teh pengen tuh sebenarnya share kemarin sempat ngobrol lagi jeung si produserna Ardan Indi 7 si Awan saya pokok orang Awan Yuda karena ayo tuh kita ngobrol-ngobrol terus kenapa ya Bandung sekarang gini. Terus saya teh sempat ngobrol mungkin dulu mah guyup kan ya, ada TV lokal baheula mah aya Ziggy Wiggy gitunya. Ziggy Wiggy STV ya Terus Bandung TV juga ada terus distronya pada jalan baheula mah kan si kalau si Moka mah dulu alhamdulillah kabeh teh jalan barengnya masih naon ya clothing teh orang rek nyeun acara sok orang sumsum lah ya aya gope nya jalan tapi gitu. Hari ayeuna mah kan misalnya orang rek nyeun acara orang terus menang naon terus kayak menang produk we nya. Atau teh nggak gitu juga kan akhirnya mah di jalan oge terus io di Bandung oge kan nggak ada. Terus banyak habit yang beda pisan lah. Dulu mah meureun di budak SMA teh coret-coret di meja tulisna teh lirik laguna Alone Atlas gitu nya. Wah, Alone Atlas teh gua banget. Ayeuna mah da eueuh nya pensi SMA Bandung oge. Rata-rata ya band dari Jakarta line up-nya ya. Ya itu juga wacana yang isu yang saya sama teman-teman juga ngobrolin hampir setiap saat ngobrolin itu. Ada banyak faktor lah ya kayak di Jakarta kan medianya ngumpul di sana orang-orang teman-teman agensi anak-anak muda yang memang yang canggih-canggih bikin campaign pada kumpul di Jakarta, infrastrukturnya memadai, perputaran duit orang-orang brand, duitnya di pusat di Jakarta itu. Terus satu hal yang paling pisan gua rasa mah di Jakarta mah gapnya teh nggak kelihatan terlalu jauh antara si pemain lama dan pemain baru teh guyup gitu. Sekarang teh lagi ngeblend we gitu. Nah di Bandung teh gua rasa pemain lama dan pemain barunya teh gapnya teh jauh. Jadi ya itulah ada masih beberapa yang mungkin yang gue lihat mah ya punten ini mah apa iya mah mana yang ngomong ya mungkin si anak-anak barunya yang segan. Nah kakak-kakak senior yang lamanya mungkin juga merasa gengsi. Jadi ya itu gap, jadi harus ada yang menjembatani yang di tengah-tengahnya ini. Itu tadi sih yang gue lihat bah. Terus juga memang habitnya anak-anak sekolah, anak SMA, anak kuliahan sekarang lebih banyaknya mikirnya berwirausaha, bikin lini bisnis, bikin industri F&B, bikin kedai kopi, larinya ke sana, nggak bikin band gitu. Yang gue lihat mah, baheula mah kan sok budak SMA mikirnya
mengaktualisasikan Nyeun band. dirinya dia nyeun band baheula maka Nya. da hampir rata-rata di unggal RW unggal RT Pasti gitu, aya. pasti aya band. Nah sekarang mah yang gue lihat ya karena gue juga tim gue di Popstar Indo, gue di Popstar Indo Kitchen juga teman-teman umur 2 lari ke sana anak-anak itu teh bikin web series gitu. Jadi emang interestnya ke fotografi, ke videografi, ke agency, ke bikin produk kopi, Iya. kopi gitu ke sana. Jadi Iya. sedikit lah bisa dibilang yang kanu musik gitu. Jadi ya gimana ada perkembangan zamannya lagi begini ya, coba tetap harus ada yang mungkin ya kemarin tuh sempat kepikiran gitunya. Dulu orang ingat si The Milo pernah bikin Rock After School. Mungkin ada beberapa band yang di sini nih yang yang meren datang ya, kayak si mana si Isma lah ya tuh si mana si Lizzy. Bisa datengin ke SMA gitu meren. Meren nggak, kalau misalnya SMA sekarang mah nggak kenal karena dan ya nggak tahu tapi ya pendekatannya mungkin harus kemasannya mungkin lebih relevannya meren dengan yang sekarang. Ya. Betul. Ayeuna mah sok pensi oge make IO. Iya, betul. Pensi terpakai IO ya sekarang mah. Hari misalnya zaman baheula mah ada barau Japati teh kan rereongan. Rereongan bener-bener murni siswa yang ngerjain dulu mah kan. Nya, tah si Gilar tah sebagai tukang sound kumaha jama ayeuna mah main bandna geus kafasilitasan. Geus gear boga masing-masing mun baheula mah injem-injem jadi ikrip. Nah, bener. Betul. Soalnya menurut orang band nu sukses teh nu tadina nginjem teu boga terus ya. Jadi ayeuna kan? jadi bisa nginjemkeun eta nu sukses. Ari misalnya band nu geus mah naon ya kemasana alus band gitarna oge geus Gibson amplina yang si eta mah geus kuduna alus geus kuduna sukses mun teu mah da terbalik modal. Ya. Nah, terus ini yang satu yang disoroti juga yang penting nih. Di Jakarta teh banyak sosok-sosok yang bukan musisi tapi dia memperhatikan ekosistem ini. Contoh Teguh Wicaksono gitu. Ada Kukuh gitu. Kayak gitu. Tah di ada yang mungkin barudak Bandung ge kudu naon ya? Kudu sadar oge nya sebenarnya teh pun misalnya maneh passionna di musik, maneh teh kudu jadi pemain band KB sebenarnya. Iya, itu. Jadi soundman jika Gilar eta tah si Gilar oge bisa jadi rockstar. Itu benar. Menurut orang mah. Ya memang setuju. Gitu jadi makanya non si Rodman gitu juga Patintus eta teh bisa jadi hal yang membanggakan gitu menurut orang mah. Ya, benar. Iya, makanya ada orang-orang yang berkecimpung di industri musik, dia bukan pemainnya, dia ada di belakang layar. Nah, makanya jika Bang Titus gitu teh, mun misal dimintain pendapat gitu, tong ngegas karunya barudak anyar segan si eta. Terus dengerin tuh. Terus dengerin terus ya nah. Tah. Kepala dinas itu saha? Eta budak eta lunar tah. Ayo tuh budak lunar kumaha tuh benda alus. Sok atuh kudu disupport atuh tah ku barudak Bandung kumaha tah. Nih produk Bandung nih gitu. Ya. Tah Ojan tah. Mana tah? Ojan tah, Mas Tes. Ojan, ku serahkan, ku percayakan apa namanya skena di Bandung ini kepadamu Ojan. Buat Ojan tong terlalu loba mikir sikat we anjir. Ojan mau barok. Jan, Kakariko titip skena Bandung padamu. Ya, Jan, dipegang amanahnya Jada. Wah, ada apa? Waduh. Segan. Aduh, ayam tangkis. Aduh, aing rewas. Bentar.
ayam tangkis. Aduh. Aduh, maaf. Maaf, Aduh, rewas Papa Cung baru tutup nih kedai tarik ulurnya nih kemarin nih. Aduh. Kumaha nih Papa Cung, pokoknya pesan GoFood aja Papa Cung. Dikirim Saya kepada kangen Sipa banget ST. nih sama itu sama ayam tangkis. Mainkan. Mainkan. Mainkan lagi ya loba versi dah ya mainkan. Mainkan makan D oke aya tah. Ayo, mainkan. Gimana? Ayo playkan cenah anjing. Alah, playkan. Gimana? Ya gitulah. Ya Jadi, gitu. apa kepada teman-teman pokoknya semangat terus lah. Ada apa-apa Iya. ada Ariko yang bikin. Anjir nah ka urang. Ingat sebagai Bapak Indi Bintaro. Tah, pokoknya mah Dulu Bapak Indi Bandung, inget sekarang Bapak Indi Bintaro. inget we ayeuna mah bakal ngeriset KB 0. Iya. Jadi Kita semua dari kuat-kuat we. jadi kayak pom bensin yang biasa pegawai pom bensin bicara apa? Tah Setiap saat relevan sekarang kan jadi relevan. mulai Dari nol ya, Pak. Ya, semua startnya sama semua nanti. Jadi mulai dari sekarang mah mulai mikirannya misalnya ben aing bisa naon ya jeung kayak mengisi kekosongan. Ya. Soalnya ya eta sih kudu ada jembatan menuju ke mun misalnya ieu beres teh mana rek naon sih eta sih. Ya itu. Dipersiapkan dengan matang dari sekarang. Tah eta Beres teh, wah Pak ngabret teh. tah eta bakal seru soalnya ayeuna Seru main camp. Seru sih. Bahasa Jerman version main camp. Asik. Wah ada Becky mana itunya kuenya mana ada Becky Ru ini teman Travis saya nih. Wah, teman siap Indis. segan. Halo Kak Becky. Segan. Ini yang nggak bisa nonton live sekarang bisa nonton nanti besok bisa. Oh, bisa nanti ya. Kan nongkrong 24 jam. Ya. Terpenting kia aja Ya semoga obrolan semoga ada manfaat yang bisa diambil. Ya setidaknya Oh iya, si si Otong nyin jamu teh tah bener teh Iya. cenah bisa menyembuhkan ieu cenah menyembuhkan Covid cenah. Ya eta 100.000 sebotol orang yang coba. Eta orang penasaran Ya. Iya. Tuh, mau tanya nih kakak-kakak, kenapa ya saya mikirnya di Jakarta itu orang-orangnya lebih memilih band yang udah ngetop daripada cari-cari yang baru lagi. Makasih A. Tah. Mangga dijawab. Tahnya sebenarnya mah gitu karena di Bandung teh nya cek urang mah nya si jalannya sorangan-sorangan ayeuna si media sorangan, si media teh selalu menggali yang udah di atas gitu. Cek urang mah da mun media mah kuduna harus digging orang-orang kayak misalnya si Felix gitunya kan propagandis bae teh saya teh selalu kadang-kadang pro dan kontra sih saya tanya loba saya ingat banget pas ngebahas cangcuter tah wah anjir multiply-na meledak ya itu ingat bisa eta nya jelema-jelema nu aral-aral gitu teh ayeuna eueuh we sebenarnya penulis teh harus regenerasi oge cek urang teh. Itu yang tadi saya bilang. Orang-orang yang tadi saya bilang Teguh, Wicaksono, Kuku, Felix Das, Indra Ameng, semua dari Jakarta. Di Bandung ada Idar lah. Saya berharap ada Idars. Tapi nya Idar mah geus perspektif urang-urang ayeuna mah geus cek urangnya. Untuk Idar kalau misalnya dengerinnya harus refresh oge sih. Soalnya cara pikir anak sekarang teh beda pisan jeung nu ya Bandung teh banyak pisan comfort zone-na nu urang tinggalinya. Urang beberapa kali misalnya ngabantuan ya Ben nya sok mana rek kumaha kieu yang keweh isukan anjir eta teh geus mental gitu teh kudu geus dileungitkeun cek urang mah. Ya, betul. Ayeuna mah gaspol we. Ya, terus semua band misalnya juga Om urang hayang Kak Kariko nih saya punya band gini-gini. Itu tadi yang pertama bener Om. Kak ini saya punya band. Di kaseto. Udah Om aja. Lebih cocok gimana gitu.
gimana ya supaya jalan gitu. Aha. Lobana teh pasti tuh bisa ngajawab pertanyaan orang sih. Nu Nah, hiji krusial. apa? Maneh hayangna naon sih? Ben maneh teh hayangna kumaha? Ya. Eta teh nya mun urang menang caritanya Nah, nu bisa ngajawab pertanyaan orang eta teh kan si Sal Priadi. dia Urang jawab teh gitu ya. hayang jiga si ieu tapi versi bad boy na. Saya teh nggak ngajawab eta, orang langsung bisa wah si ieu teh arahna ka dieu. Pendeskripsian mana teh hayang naon teh bisa gitu ku band Bandung ayeuna teh. Oke. Sapriadi menyebut satu nama siapa itu? Glenn Fredly. Enggak, jangan. Pokoknya ada satu musisi tapi orang Versi bad di boy-nya. sisi bad boy lah cik saya teh gitu. Oke. Oke, menarik. Nanti japri aja ya, WA. Itu ntar ada Penasaran. di Lambe Indi. Penasaran. Ada di Lambe Indi. Orang jadi Hah? Kluk. buka ini Lambe Indi. Bakal jadi ini admin Lambe Indi orang yang Iya, tuh. Instagram Lambe Indi. Waktu itu sempat ayah sih ya. Waktu itu sempat ayah nongol, gue lupa namanya apa. Pokoknya ngebahas tentang gosip-gosipan di skena gitu. Tapi sekarang udah nggak aktif. Apalah, gue lupa. Baru udah pasti. Ayeuna mah paling mah eta non teks bocah indie tah itu tah jadi Twitter. Sit post teh nya ayeuna tah. Ulah ayeuna teh lobana kana sit post nya. Tah eta tah bener tah naikkeun harga studio 150.000 per jam. Tah eta bener sih ya. Sok ayeuna mah nya urang ngomongnya si Moka ayeuna latihan di Jakarta sasif 3 jam per 3 jam kan sasif 3 jam 600.000 tah anjir mun misalnya telat mah nya maneh geus micin duit 600.000 ari di Bandung mah nya ayeuna mah nya latihan 3 jam sajam sabaraha ayeuna misalnya 50.000 kalem we Ya. da latihanna mah sajam terakhir pasti eta mah Ya eta lah. kebanyakannya Ya. biasanya di Bandung mah nya biasanya kieu ya tim mulai ngeband terus ngeband saha vokalisnya aing lah nyanyi tah saya teh hanya bisa nyanyi lain vokalisnya cek urang mah nya hanya bisa nyanyi lumayan akhirnya geus nya saya teh jadi vokalis ngeband terus aya tawaran wah manggung barakali terus aya baturana aya manajer can eueuh aing lah oh nya tah saya teh hanya sebagai kontak person lain marketing Ya. ya si manajer tuh tidak kudu boga visi ya. kudu nama Nggak develop pisan terus akhirnya jalan ya manggung barakali terus kayak akhirnya si budak band teh nanyakeun aya manggung tuh bulan ieu acan oh nya geus atuh geus sabulan manggung terus bulan hareup aya hiji eta ge Ya. terus akhirnya si band teh urang geus lulus kuliah urang kudu hirup nya geus kumaha tuh urang gawenya di distro jadi orang bisa setengah poe kayak ada misalnya aya manggung orang bisa izin cenah oh nya sih sip anjir geus tah aya ngajaga distro sambil ngeband nah Kalau melar. Tadi kepotong udah sejam soalnya Halo, Lucky Mizunata. Sukses. Video barunya mantap. Udah keluar tuh. Music videonya dari Jolly Jumper. Halo Sherina. Oh, Ariko masuk lagi. Bentar. Ya. Sorry teman-teman tadi keputus tiba-tiba karena memang udah sejam kayaknya berhenti. ngawangkong ya saja ya Parah ya. Rasa tiba-tiba berhenti. Kopi heula atuh. Kopinya. Aduh, lila nyiun kopinya udah we. Tadi teh lagi ngobrolin apa? Tadi terakhir teh ini. Iya itu baru dak tentang lanjut. Ya akhirnya kan misalnya geus di distro akhirnya produksian Ya. terus ya manggung ya
tapi orang kudu produksian kasih gonewa akhirnya nah ku 3 jam datangan sajam terakhir gitunya ya yang geus kieu laguna da ngulik oge akhirnya kan ya nah akhirnya songlis bageula eta deui ya nah itu kalau yang gue lihat ya dari zaman ya 1 dekade silam lah kita lihat poros-poros ini teh kan jadi satu ekosistem yang saling menguntungkan sebenarnya kalau yang lihat ada jadi kekurangannya adalah memang nggak fokus ketika memang main musik dibarengin dengan kerja di distro atau kerja di lini industri kreatif yang lain tapi itu kan jadi support each other kan kalau yang gue lihat mah ya. Tapi, cuman masalah fokus oge jadi berkurang nah ya itu sebenarnya jika maneh baheula nyekel botol smoker eta teh sebenarnya halus sih cek urang mah nah kudu aya Julius lain menurut orang ente Jul soalnya kieu menurut orangnya botol smoker eta secara kreatif kan bener-bener purenya si eta mah si Angkuy jeung si Nobi teh beneran mikiran gitunya kabeh total gitu ya mikiran ya. Tapi mun ditanya bisnis masih eta teh nyaon naon gitu lain nyaon naon maksudnya teuing eta mah sius we jadi istilahna mah maneh si Angkuy jeung si Nobi nyieun panci gitunya maneh berekeun ka maneh teh teu balik deui kuy nu payu teh ayeuna rice cooker gitu teu ngomong gitu maneh teh ngajualkeun panci eta gitu macarana we macarana teh payu we sebenarnya mah kuduna loba jelema nu jiga maneh mikirna kuduna tapi kan ayeuna kadang-kadang aya oge nu geus mah alus tapi kagoda kucuan saeutik gitu modal gitu nya masalah grassroots mah kudu sarerea lah gitu gitulah naonnya ya betul makanya dipikirinnya bareng-bareng tadi teh ada orang yang mikirin di luar dia mikirin musiknya ya itu sih intinya jadi obrolan kita sepanjang tadi mengerucutnya ke arah sana jadi semuanya kita bersatu padu bahu membahu setelah beres ini kita bisa bergandengan tangan lagi berangkulan lagi kita ya di sini yang nonton juga kan teman-teman dari bukan cuma di Bandung Jakarta ada teman-teman yang dari kota-kota lain semoga mereka juga menyiapkan sesuatu yang nanti mengeluarkan gebrakan baru yang kita nggak tahu nah makanya mungkin ya Ari di Bandung mah mungkin bisa karena kan mungkinnya ayeuna porosna bisa disebut komunium ya bisa disebut jeung betul eta bisa ngobrol jeung Boit sih soalnya kan berjejaring teh penting ya menurut orang mah betul ya pasti itu Pak gitu jadi bisa nyieun ieu na we meureun geus bisa nyieun placingna gitu ari baheula mah kan di Bandung teh aya tilu tingkatan ya misalnya juga manggung-manggung nu laleutik teh aya TRL ya rada gede bisa ka IVI ya pas gede pisan di Dagoti House gitu jadi si bandna teh sesuai dengan habitatna lah gitu ketika skalanya ibaratnya baheula urang inget pisan bahasa di Beat and Bite kan eta urang hayang leuwih handap ti TRL deui nya. Jadi si eta teh emang ngabiasakeun grassroots-na terus ka TRL ka TV terus ka di Dagoti House atau ka Sabuga akhirna. Hayang nama kitu. ACC dulu masih aktif ya ACC. Eta hal nu kos kitu teh meureun kudu di ada Mas Pongki. Aduh Mas Pongki. Halo Mas Pongki, aku udah nggak beli gitar baru lagi Mas Pongki. Aku bisa jelaskan semuanya. Mencurigakan. Fasya Pingpong Club. Pingpong Club tuh mana tuh? Udah bagus lagunya. Katanya manajernya bucin cenanya. Mengungkap fakta tajam silat. Lambe ini. Udah ada si panda. Aduh, segan ada panda.
Ini ada Sun Eater nih. Semua orang pengen jadi Sun Eater nih Panda nih. Ya, Kumaha tuh sekarang nih? ya. Wah, Sun Eater lagi salut lah, salam hormat buat Kuku dan teman-teman. Ya itulah. Tapi Om kayaknya apa namanya? rumit Om kondisi fenomena sekarang mah cina. Banyak pisan yang mikro. Iya bener. Ya. Nah makanya sekarang teh jadi nge-restart lagi. Tati ayeuna kudu marikir gitu jangan maksudnya. Kita harus bikin Ya. ini mah jadi lebih ke upgrade we sih sebenarnya. Kita teh kemarin Betul, upgrade. bisa disebut masuk ke comfort zone gitu ya. Nah, Ya udah kita mikir lebih keras lagi weh. iya. Ya itu. Makanya jadi mungkin si teman-teman yang kemarin ya ini mah ekstrimnya ya. Teman-teman anak-anak band yang kemarin sepi manggung terus ningali band-band batur anjir eta jadwal panggungna padat urang mana mending manggung. Sekarang mah sarua. Sekarang Mas Arua. Sekarang sama semua nggak dapat jadwal manggung, semuanya di rumah. Sok sekarang upgrade skill, upgrade buat bikin kampanyenya seperti apa, persiapkan dirimu masing-masing untuk setelah pandemik ini beres semuanya lari bareng. Wah, Koldiak segan, ada Koldiak. Aduh segan, ada Koldiak. Aduh ada Penjul. Aduh, ada Mayur kan, Sayur. Sekarang teh sambil mikirnya sebenarnya teh orang teh di mana sih placing orang teh sebenarnya gitunya. Istilahnya orang misalnya pemain band ya lu harus nunjukin lu teh pemain band, lu teh harus tetap ngeband, lu teh harus tetap berkarya menurut gua mah gitu. Mun misalnya maneh passionnya yang kopinya maneh selama pandemik ini lu harus bikin resep kopi terenak sedunia menurut gua mah. Nah, itu dia. Kalau menurut gua setuju. Makanya kemarin gitu. Gua sepakat pisan tulisannya Teguh yang terakhir tuh, baca kan? Kok ada Kisi Mbak Kisi, apa kabar Mbak Kisi? Itu, nah, si Kisi ini ya, punya band bagus pisan sih ya. Sama Tama, gue denger. Eta. Coba denger ya, Stella Ruby. Nah, eta. Pokoknya single terbaru Awas ya, mana Orange Cliff? Ada nggak nih Orange Cliff nih? Belum. Mana si Rajin sih, belum hadir nih. Awas ya. Apa namanya? Kisi sama ini, Tam Kicks. Kalau dulu mah Tam Kick, sekarang mah Tam Kicks. Beda kan IG-nya. Di hack. Khawatir anjir. IG-nya lagi itu bisa pakai ngaran Tam Kick jadinya Tam Kicks. Ketukang. Tapi kasihan Tama sekarang lagi terjebak dia. Bukan terjebak sih. Ya pokoknya ada di Bintaro lah. Tapi kita tidak bisa bertemu juga di Bintaro. Wah, ya. Waduh, ini skena Bintaro bahaya juga ya. Sebenarnya itu mah bapak-bapak Yus, bapak-bapak tuh gawe. Jadi Kawidi ada Kawidi. Jadi pertama nama kieu sih sebenarnya orang teh kenal jeung si Widi, terus orang kenal jeung si Risma. Terus ternyata si Risma oge sok ngobrol jeung si Widi. Si Widi teh, "Geus urang tiluan eta ngobrol gitu." Oh nya, geus akhirnya tiap hari Kamis jam 9 pagi, jam 9 pagi Kamis ngumpul di luar ngobrol gitu ngalor ngidul. Pertama nama di si kafe S yang belakangnya S depannya S belakangnya S itu. Tapi lila awis oge nya. Terus si Risma bilang, "Oh, teman gua ada nih punya kafe, ayo kita ke sana yuk." Wah, terus geus urang ka ditu. Geus berempat terus orang ngajak si Bayu Elephant Kind, terus si Acong. Ngobrol-ngobrol yuk. Terus ada Kamga. Ya akhirnya mah nggak saya ngumpul. Sebenarnya mah ngan ngobrol-ngobrol ringan we gitu si Petra oge ngan datang lebih ke insight sih sebenarnya mah. Tapi karena nah si Enda mah belum sempat tuh Enda datang ke sini. Mas Tintus pernah terjebak sama saya. Mau ngapain? Mau ngopi-ngopi? Ayo ikut yuk. Ternyata ikut itu salah satu terlarang itu sebenarnya. Sindikat. Widi Purareja kan, Widi Malik. Iya, Widi Malik. Gitu. Tapi dari situ teh misalnya orang boga bisnis jadi kemarin juga misalnya pas lagi konser Moka tuh lu emang
tahun ini mau bikin apa kok, gue mau bikin ini. Gue punya ini nih. Jadi orang pindah meja heula, orang ngobrol heula jeung si Risma. Sok siapin decknya, bla 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 bla. Akhirnya kemarin kan penutupan si 20 tahun Moka teh sama bareng sama si Berita Angkasa juga. Ya, Tuh. ya, Nah, terus si Acong kan orang nyen. Nah, si Acong bakal ngeluarin single baru nih. Sekalian promo ya di sini. Itu dikerjakan oleh anak-anak Bintaro Oge. Kan manajernya sekarang si Firman keluar tah. Iya drummerna ya. Tah, urang aya cerita ya Firman. Baheula Firman teh karak ditato. Urang kan ulin jeung Alina si Otot. Pang, anak-anak PI pang rocker. Sia. Firman teh guys drummer runtah teh kan. Terus aya bandna baheula teh Klasen Tricks. Terus loba lah saya tahu baheula memang bandna loba. Terus karak ditato. Terus keur mandi kepanggih ku indungna dicarekan. Eta naon lah. Ya gitu man, bener teman. Terus anak kakapang. Ya itulah. Dari apa tadi teh? Ya pokoknya itu mah ya geng-gengnya teh di situ. Ya terus akhirnya ngumpul-ngumpul terus bikin workshop yuk. Kemarin sempat bikin workshop. Ya. Sebenarnya kan itu kan kayak apa ya? Yang penting mah kan si sumbangsih terhadap wilayahnya Cile. Iya. CSR ya. CSR. Bikin 5 rangkaian dari songwriting nu pegang orang ya. Terus dari songwriting habis itu ada producing kan. Yang producing teh si Petra. Petra yang jadi pembicaranya Petra. Kan dari bikin lagu terus dikasih ke produser biasanya kan gitunya. Ya udah ditentuin sama produser diterangin sama si Petra. Dia lagi itu ngebedah lagunya Kunto Aji yang mananya? Mana lah pokoknya yang diproduserin nama dia dibedah. Kenapa dia masukin suara ini, itu pokoknya dibahas. Minggu berikutnya teh habis diproduserin di mixing. Nah di mixing tuh sama Jawa yang ngomong. Dia tuh membedah Jawa Malik, dia membedah pas lagi bikin lagunya Marion Jola yang kemarin itu. Nah dari situ dari mixing udah jadi nih berarti lagunya kan ya, butuh artwork. Nah itu si Acong yang jadi pembicara. Dari abis selesai jadi udah siap rilis, ada music business yang terakhir tuh music business. Itu yang pegang Berita Angkasa, ada si Bayu yang jadi pembicaranya. Jadi istilahnya teh dari bikin lagu sampai ke jualannya teh di Twin. Ya, dibeberkan. Itulah jadi dari hulu sampai ke hilirnya ya dibahas. Gitu. Industri musik teh. Terus Iga terlibat juga Iga? Oh Iga enggak. Kita ada masalah sama Iga saya. Enggak deh. Sehingga mah di Bekasi jauh sih eta mah. Hati-hati nih omongan yang keluar dari mulut Ariko ini ada yang nyatet nanti disebarkan. Enggak apa-apa. Enggak apa, Mas Iga. I love you Mas Iga. Mana Mas Iga? Enggak ada apa-apa. Rakyat kuburin. Kuburan juga baru ngeluarin single tuh. Wah, Kang Angga Ada Kang Angga. Oh, ada Anggok, anjir ada Anggok. Ya. Anggok podcast Mas, mana podcast Mas? Orang teh boga ieu sah. Mananya? Apa? Mana Anggok? Boga kaset ieu Akina Mang Angga. Anggok. Oh nya? Iya. Gok. Iya si Yus boga kaset Aki maneh. Apa? Dijual 1 juta. Wah. Di poho disimpan ini. Ya gitulah. Tah si Anggok kita di Bintaro tah. Tapi sombong sih eta mah. Tara daek gabung si eta mah MC terkenal soalnya. Jadi buzzer orang enak. Asik. Udah 10.000 soalnya ya followernya. Udah bisa swipe up. Bener teh Gok? Iya. Mantap.
Ya tuh eta budak Ya, atuh. kenaon budak udah Budak bisa mah geus. F crash minor udah bisa. Anjir. Can. Gitu keur Mana beuki nya main game we. lagi main game ya. Iya, biasalah. Ya. Keur siap-siap Salam ya sare. sama Kak Charma, Ya, sama Riko. semoga sehat-sehat ya. Iya, Aduh, ada sama Budias. Ada Budias. Budias, saya mau kasbon Budias. Budias, Kang Budi Gunawan apa kabar Budias? Nah, kan Budias kan aja mah Budias mah di acu. Iya, tahu. Enggak maksudnya kan dulu. Kemarin baru ketemu Budias. sama Mas Budi di mana kemarin teh? Main di KBP. Kota Baru Parahyangan, Baru acara oh iya ya, di hotel. Yang ada bazar oke baru Dokmart pada jualan sama anak Converse. Ya gitu. Ya, di luar. Tara diajakan karena saya lain musisi. Anjir, irahas ya. Urang ngajakan wae ka maneh gok. Aneh we. Tuh alhamdulillah. Ya proof kasbonna. Asik. Orang jadi neangan ieu pokoknya mah sampulna koneng. Aja jadi neangan kaset eta. Geus kelah. Kewe. Oh, Mason Pai. Iya, Mas Senpai. Gua iya Mas Senpai itu kemarin acara si Big Bad Wolf juga di situ. Oh, Ya, jadi tuh. dinya. Ya, di dinya. Naon ojan sih ya. Dengan kaspon teu meunang. Jan skena jangan lupa ya amanah itu. Tah eta ojan sih ya. Balik si ojan. Bimbing adik-adik ya ke arah yang ke jalan yang benar ya. Mana ayeuna masih aya si pingpong teh aya tadi. Mana Haris? Coba kita lihat. Yang Coba masih ada nggak? Nggak ada udah nggak Nggak ada ya. Gilar yang masih setia apa Gilar? Tak ada. Sama Rembo. Alfi. Kumaha populer Alfi? Ini fotografer populer nih Yus. Isi rek pelangganan populer. Fotograferna Panturas tah. Siap kakak. Nanti. Siap kakak. Segan kakak. Ya udahlah. Ari gitu Yes, mah. Ya, nuhun pisan Ariko sing sehat-sehat selalu. Nanti Amin. segera kita kopi darat setelah pandemi Ya. ini berakhir. Semoga kita berhasil melewati situasi-situasi sulit ini dengan gemilang dan nanti kita memulai lagi dari nol dengan kondisi stamina yang fit, otak yang udah fresh. Ya. Apa namanya? Amunisinya udah disiapin dari sekarang, ya tinggal dilesatkan. Eta jadi perlu ini aja. Ini baru masuk di drummer legendaris Bandung. Anjir udah. Populer mah masih nekat jalan gitu. Baru rilis video klipnya Jolly Jumper. Oh, oke. Iya, Andri sudah. Ya tuh, Yus. Nuhun pisannya Yus ya. Sami-sami Ariko. Wah, ada baru masuk yang di Unyil. Waduh, ada Unyil. Sebagai bos. Aduh. Sebagai maaf. Saya tuh tadinya mau bikin tour sih ya. Sama ini nih. Masih belum ngobrol sama Kak Unyil sama Kak Jimmy. Habis pandemik ya. Ini ntar kita ngobrol ya. Kita bikin tour Secret Show nih Kak Unyil. Jadi atuh Kak. Nanti bikin kegiatan juga nanti di Supratman dong, di RMHR. Saya sama Ahami bilang ke Kak Unyil tuh. Ya, isi mau nge-support. Kak Unyil lo baik dah. Oh baik, Kak Unyil selamat ya, itu kantornya bagus Wah terbaik eta kantorna edan. Jos pisan eta. Madep. Tah kieu terbaik eta mah. Sebagai Pak Dendi atuh. Sebagai Pak Dendi atau yang terbaiknya. Ya, itu Pak Dendi bantu. Semua gagal. Semua gagal. Teman-teman semuanya yang udah nonton, hatur nuhun. Sing sehat-sehat semuanya. Amin. Nanti kita ketemu lagi ya. Siap. Selamat lanjutkan berkaryanya. Semoga albumnya rampung tahun ini. Amin. Doakeun ya. Apa judulnya naon album Ajar teh? Aduh. Namanya dijual di dia gitu.
Hah? Kewa tuh. Kenapa? Soalnya Iya, iya harus. packagingnya ge geus edan pisan ya halus pisan. Oh, pasti. Packagingnya Si muka mana yang nggak edan? Dari dulu juga soalnya udah jadi. soalnya nu ngadesain packaging nu baheula si Iyo teh ayeuna geus balik deui. Jadi si eta nu Iya, Rio ngadesain. Ichi Utomo. Rio Ichi 79 tah. Asik. Eta Mantap terbaik. itu. Tapi tong Itu ngomong terbaik si eta orang gengsi si eta biasa wae lah. asik. Ya tuh apa namanya albumnya Moka apa tuh apa sampai sekarang pun juga masih bikin saya berdecak kagum sok tinggal ya Anjir. keluarkan lah sombong. Iya, tahun nggak Ah. kepikiran gitu nyen nyen kemasan album kaset siga kieu dan ieu. Ya, begitulah kakak. Ya lah begitulah. Nah, Sing sehat ya Jul ya. ya sami-saminya aya nuhun ya. Ya. Nuhun ya. Salam ke Sip. semua teman-teman di Tos dulu. Bintaro sama Tos. kelas online. Namaste.